Pohon besar di depan kantor Kecamatan Panjang Kamis siang nyaris tumbang. Kondisi itu terjadi usai angin puting beliung menghantam 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Panjang pada Rabu malam kemarin. Kamis pagi, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambangi warga yang rumahnya rusak terimbas angin puting beliung. Berdasarkan data dari pemerintah Kota Bandar Lampung, ada sedikitnya 38 rumah dan kios pedagang yang rusak. Lokasinya ada di 3 kelurahan, yakni Panjang Utara, Panjang Selatan, dan Kelurahan Karang Maritim. Ada 3 kelurahan ya, Panjang Selatan, Panjang Utara, Karang Maritim, dan kurang lebih 40 kakak. Nanti akan kita ada tim peninjau, nanti akan kita bantu uang, dan lihat aja nanti ininya. Nanti ada tim yang melihat. Nah, kalau Bunda sih pengennya prosesnya harus cepat. Salah satu warga yang rumahnya rusak mengaku peristiwa angin puting beliung terjadi sekitar 5 menit. Namun karena cukup besar, dampak kerusakannya juga cukup banyak. Mereka juga sangat kaget karena peristiwa ini baru pertama kali dialami warga. Ya, alhamdulillah sih nggak ada kejadian ini korban. Selamat semua. Yang rusak apa aja? Atap rumah aja, asbes, pada berantakan, taburan, sama kayu-kayu. Udah itu aja. Ada berapa rumah yang kena di sini? 21-an. 21-an. Usai melihat kondisi rumah-rumah yang rusak, Wali Kota Bandar Lampung berjanji akan membantu dengan memberikan santunan untuk perbaikan rumah bagi para korban angin puting beliung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga Pringsewu rela antri berjam-jam untuk mengikuti vaksinasi gratis yang digelar Polres Pringsewu bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan pada Kamis pagi. Polisi sempat kesulitan menertibkan warga yang berkumpul di depan tenda lokasi vaksinasi. Ibu lihat depannya sini ya. Namun setelah diberi pengertian, warga mau berbaris rapi dengan menerapkan jaga jarak di lapangan Polres Pringsewu. Vaksinasi yang digelar merupakan dosis pertama untuk warga di beberapa desa yang antusias karena mereka sudah menunggu-nunggu pelaksanaannya. Sedihnya ada warga yang sudah mengantri sejak pagi hingga siang, namun tidak mendapatkan nomor antrian vaksinasi. Namun warga akan terus berusaha karena sadar vaksinasi sangat penting bagi kesehatan mereka di masa pandemi COVID-19. Belum dapat nomor, Pak. Tadi saudara katanya suruh hadir aja ke sini, minta nomor antrian gitu. Sini dapat nomornya nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Ini vaksin yang dosis keberapa? Yang pertama. Yang pertama. Terus harapannya seperti apa nih, Bu? Harapannya sih dapat ya, satu mendukung pemerintah ya, lancarkan supaya pandemi segera berakhir. Menurut polisi, vaksinasi gratis akan terus digelar setelah mendapat kiriman vaksin lagi. Pada setiap penggelar vaksinasi, polisi sedikitnya menyiapkan 200 dosis vaksin untuk warga yang sudah mendaftar duluan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Puluhan warga di sekitar Pasar Panjang dan pemukiman warga di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Kamis siang mengikuti tes swab antigen acak yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka rela antri menjalani tes untuk mengetahui apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Warga maupun pedagang merasa antusias karena menurut mereka selama ini tidak memiliki biaya untuk tes antigen secara mandiri. Pernah ya? Belum pernah. Dengan ada kegiatan ini gimana Mas? Ya alhamdulillah sih, agak terbantu lah dari ibu kotanya ya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak. Kita udah ketahuan belum Pak hasilnya tadi? Belum ya? Lagi nunggu. Gratis kan tadi ya Mbak ya? Iya, gratis. Ada kekhawatiran nggak Mbak kalau pas kan selama ini belum pernah tes? Ada kekhawatiran nggak Mbak? Ada sih, takut juga karena di pasar. Tes antigen secara acak ini bertujuan untuk mengetahui trafik atau perkembangan penularan COVID-19 di Bandar Lampung yang masih menjalani masa PPKM level 4 dengan status zona merah.
Untuk di Bandar Lampung sendiri udah ada penurunan belum sih Bun yang Ya terpapar? alhamdulillah kalau tadi pantauan dari Bunda udah 2 hari ini lah insya Allah. Bunda udah lihat untuk yang positif, alhamdulillah udah ada penurunan. Dan ini ya karena ya itu tadi wartawan sudah lihat Bunda siap keliling bawa perawat nakes supaya ya itu tadi masyarakat dites di tempat, jangan takut. Kalau memang terpapar kita akan obatin sampai sembuh. Jika dari hasil tes didapati warga yang bergejala atau reaktif, mereka dianjurkan menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Universitas Lampung. Namun jika ingin isolasi mandiri di rumah, akan dipantau ketat tenaga kesehatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka tahun ajaran baru di Lampung Utara harus ditunda karena penyebaran COVID-19 terus melonjak setiap harinya. Namun Dinas Pendidikan Lampung Utara masih menunggu instruksi Bupati untuk dibuka atau tetap sistem daring. Vaksinasi bagi tenaga pengajar dan pelajar sebagai salah satu syarat pembukaan kegiatan belajar tatap muka juga belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Dari sekitar 3.800 orang guru dan tenaga kependidikan lainnya, baru sekitar 800 orang yang telah mendapatkan vaksinasi. Saat disambangi di ruangannya, Kamis siang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Mat Soleh mengatakan, KBM tatap muka masih mungkin dilaksanakan meski harus menunggu penyebaran COVID-19 menurun. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kita akan berkoordinasi terlebih dahulu. Insya Allah nanti dalam minggu ini, hari Rabu, kita akan berkoordinasi lagi dengan Pak Bupati, dengan gugus tugas. Kapan kira-kira pasnya kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara juga berjanji dalam waktu dekat akan melaksanakan vaksinasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang belum disuntik vaksin. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.